Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Hari ini kita berada di Double O dan secara kebetulan Bang Muslim Ayub, mantan anggota DPR RI ataupun sekretaris DPW Partai Nasdem ada hadir di sini dan kita ajak ngobrol sebentar. Kita melihat di sana Bang Muslim sudah ada beserta beberapa pengurus Partai Nasdem lainnya. Assalamualaikum, Bang Muslim. Bisa ngobrol sebentar, Bang? Mohon izin, Bang ya. Bang, ke Subuh Salam ini dalam rangka kunjungan apa, Bang? Saya dalam rangka konsolidasi Partai Nasdem di Kota Subuh Salam. Yang hadir ada juga ini Ketua Nasdem Aceh Jaya yang mendampingi kami dari Aceh Jaya langsung kemari. Ada wakil-wakil ketua dari provinsi yang hadir juga, termasuk ini bersama Ketua DPD Nasdem Kota Subuh Salam. Tujuan kita kemari adalah sosialisasi. Apalagi selama ini saya sudah di PAN. Nanti dikira orang Kota Subuh Salam ini saya masih di PAN. Saya sudah di Nasdem nih ya. Masa lalu kan gitu. Jadi itu perlu tahu. Yang kedua, kita sosialisasi persiapan untuk menghadapi pemilu tahun 2024. Target kami Kota Subuh Salam ini bisa mendapatkan 4 kursi dan bisa mengusung calon wali kota. Mungkin barangkali kalau Nasdem menang bisa Jaminuddin menjadi wali kota, kan gitu. Ini politik ini kan dinamis. Ya, kita mungkin bisa mengalahkan Golkar, kita bisa mungkin mengalahkan bukan PAN aja dah, Hanura. Bukan tidak mungkin. Ini kan kita belum bekerja Muslim Ayub, kan gitu. Bisa-bisa kita bersaing nanti dengan wali kota untuk menghadapi Hanura. Nah, jadi tujuan kami itu memang sejauh mana Nasdem Kota Subuh Salam ini sudah menyiapkan kader-kader handalnya untuk maju jadi anggota legislatif kabupaten kota, anggota DPR provinsi dan anggota DPR RI. Itu kita persiapkan dari dini mungkin. Jangan kita persiapkan 3 bulan mau pemilu. Dari sekarang kita persiapan kader-kader yang bisa bersaing untuk mendapatkan kursi di DPR. Ini baru sampai, Bang ya? Ya, baru sampai saya. Kami tadi roadshow-nya dari Aceh Jaya, terus Melabu, Nagan Raya, seluruh kabupaten kota kita akan terus jalan untuk menyikapi perkembangan Partai Nasdem, dan kita jalan nih 14 hari perjalanan kita, insya Allah sampai megang di kota Banda Aceh. Nah, Abang sendiri kan nih mantan anggota DPR RI, Dapil Subuh Salam pula salah satunya kan. Nah, gimana nih Abang menyikapi dengan Subuh Salam saat ini, Bang? Ntar minum sedikit lo ya. Menyikapi kota Subuh Salam. Subuh Salam ini kan tak terlepas dari Muslim Ayub. Kampungnya di sini, orang sini. Ya yakinlah Subuh Salam ini masih komit dengan kita. Jadi selama ini yang banyak membangun dana APBN, APBA itu ya dari kita. Mungkin kemarin kita tidak ada rezeki, dan kita ulang kembali bagaimana kita bisa mendapatkan anggota DPR RI itu kembali. Insya Allah masyarakat Subuh Salam, masyarakat dari Pantai Barat Selatan komit terhadap kita untuk maju menjadi anggota legislatif di DPR RI. Berarti memang selama ini Abang sudah berbuat ya membangun Subuh Salam ini selama di DPR RI begitu ya. Nah, saya rasa seluruh masjid di Kota Subuh Salam ini udah ada kita bantu itu. Seluruh masjid, baik dia pesantrennya, baik dia sound masjid, baik dia barangkali kain sarungnya, baik dia barangkali musala-musalanya, itu banyak kita bantu. Dan banyak juga kita berangkatkan umroh dari sini dulu. Masih pada saat itu saya masih anggota DPRA. Jadi ke depan memang kita berharap kita terus komit, kita terus peduli kepada masyarakat Kota Subuh Salam. Jangan pada saat mau pemilu kita datang, dari sekarang lah kita datang, 2 tahun lagi mau pemilu. Jadi perkembangan Kota Subuh Salam itu, walaupun saya tinggal di Jakarta, di Banda Aceh, tetap terus saya ikuti. berarti intinya hari ini Abang datang ke sini untuk konsolidasi partai terhadap seluruh pengurus jajaran partai lah di daerah-daerah, Bang ya. Yang pertama saya kemari mau ziarah dulu tempat nenek saya di sini. Yang kedua sosialisasi. Yang ketiga menemui keluarga juga yang sudah setahun saya nggak kemari. Tapi yakinlah Subuh Salam ini merupakan aset kita untuk ke depan dalam hal pembangunan, baik pembangunan fisik
maupun pembangunan rohani yang kita selama ini rasakan. Dulu kan abang pernah nih calon wali kota di tahun 2008 nih di Sudu Salam ya kan. Apakah di tahun berikutnya nggak ada target untuk calon lagi bang? Ya kalau Nasdem menang di Subuh Salam rugi dong kita nggak calon wali kota. Apalagi nanti barangkali ya Nasdem yang bisa menjadi kepala daerah di Aceh ini. Kita tetap akan maju. Siapa nanti kita lihat. Mungkin Jaminuddin yang maju jadi wali kota. Tapi dengan syarat Nasdem itu bisa mendapatkan praksi. Kalau Nasdem satu kursi jangan harap kita calon wali kota. Kita harus penuh praksi. 4 anggota DPRK-nya baru kita bisa mengusung praksi penuh untuk calon wali kota. Oke? Oke, bang, satu lagi nih sebagai orang Sudu Salam nih ya kan, ada nggak pesan-pesan mungkin terhadap masyarakat Sudu Salam? Apalagi kan Sudu Salam ini sangat mengenal abang begitu loh. Pesan-pesan saya lihat selama kepemimpinan Alfian Bintang ini sudah banyak kemajuan. Itu harus kita akui. Kita berharap ke depan beliau ini terus bisa berkarya, bekerja untuk kota Subuh Salam. Kalau kita memang bisa memimpin lebih baik, tentu masyarakat pun bisa menilai. 2 periode akan dipilih masyarakat. Tapi kalau di mata masyarakat dia tidak baik memimpin dan tidak pernah turun ke lapangan pun, bagaimana masyarakat mau pilih 2 kali? Dia masih ada kesempatan 1 kali. Tapi kalau Nasdem menang belum tentu. Mungkin saya jadi wali kota, calon lawan saya dia itu, Bintang itu. Baik bang, terima kasih bang atas ngobrolnya bang. Baik, demikian sahabat, kita sudah mendengar bersama bagaimana yang disampaikan oleh Bang Muslim Ayub. Bang Muslim Ayub ini sendiri seperti yang saya sampaikan tadi pernah menjadi calon wali kota di Sudu Salam pada tahun 2008. Dan kiprah beliau sendiri di politik itu menurut saya sangat sempurna, mulai anggota DPRK di Aceh Tenggara, DPRA, bahkan menjadi pimpinan anggota DPRA dan juga menjadi anggota DPR RI 2014-2019. Baik, demikian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.